Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat, naungan, pertolongan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat. Itu semua itu adalah karunia pemberian Allah. Kalau kita terus berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Allah akan terus tambah nikmat-nikmat yang lain. Yang sama kita muliakan Pak Ketua Masjid As-Sahal beserta pengurus. Mudah-mudahan Pak Pengurus kita sehat walafiat, panjang umur. Amin. Segenap tokoh masyarakat, RT RW, orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Pak Imam kita, anak-anak yang datang pada subuh hari ini, insyaallah kita yang hadir di Masjid As-Sahal ini, yang besar tidak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak bisa disebutkan nama, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, insyaallah kita yang hadir di Masjid As-Sahal ini semuanya dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tema yang kita angkat pada subuh ini tema yang sangat menarik, yaitu tentang nikmat dan rezeki yang amat begitu besar Allah berikan untuk kita. Nah, saya ingin menjelaskan di sini ada perbedaan antara nikmat dengan rezeki. Nikmat itu adalah yaitu pemberian Allah. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah dalam bentuk nikmat. Makanya nikmat itu tak bisa kita hitung, Pak. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun, sampai berkegiatan, sampai aktivitas, sampai tidur kembali, semua adalah nikmat dari Allah. Makanya Allah katakan Al-Quran dalam salah satu surat, la tuhsuha. Kau takkan mampu menghitungnya. Bernafas, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, begitu mudah kita hadir ke Masjid As-Sahal ini, semua dalam bentuk nikmat. Makanya andaikan engkau jadikan pokok-pokok kayu menjadi menjadi pena, menjadi pulpen, dijadikan seluruh lautan sebagai tintanya, jika engkau tulislah tusuha, takkan mampu menulis. Makanya kalau kita hitung-hitung betapa amat sangat baiknya Allah sama kita. Maka ada sebuah buku saya baca, jika engkau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Sebagaimana Allah menjaga para nabi dan rasulnya, tidak ada satupun yang tidak diuji. Semua nabi Allah dan rasul diberi ujian. Tidak ada yang tidak
diberi uji. Tidak ada yang dianak emaskan. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada satupun Rasul Nabi Allah yang dianak emaskan, semuanya diuji. Kalau nikmat banyak pemberian, banyak nikmat Allah, tetapi yang namanya hidup pasti ada ujian cobaan. Karena dunia ini tempat ujian dan cobaan. Maka orang kalau dia lupa dengan pemberian Allah, dia lupa dia bersyukur kepada Allah. Bernafas saja dalam satu hari satu malam 24 jam, berapa oksigen yang kita hirup? Pak Ketua lama di dinas kesehatan, bahkan beliau dosen di Poltekkes, paham amat sangat beliau tentang berapa kita hirup oksigen. Kalau di rumah sakit berapa satu tabung, Pak Ketua? 300.000 satu tabung. Itu habisnya berapa hari? 3 jam, Masya Allah. Baik, kita hitung 3 jam 300.000, berarti 1 jam 100.000. Berarti kalau 24 jam, satu hari satu malam 2.400.000, betul Pak? Artinya kita berhutang sama 2.400.000 satu hari. Satu minggu 24 kali 7, 2 kali 7 14, lebih kurang 16-17 juta per pekan. Itu semua gratis, Masya Allah. Andaikan orang tidak mau bersyukur, maka pantas Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 6 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau tak pandai bersyukur atas nikmat yang kuberikan, azabku sangat pedih. Kalau engkau bersyukur, ku tambah. Kalau kau tak pandai bersyukur, azabku sangat pedih. Makanya Allah minta tak banyak-banyak, 2 minta Allah. Pertama, kau bersyukur. Tapi kalau kau bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kau kufur, tak pandai bersyukur, maka azabku sangat pedih. Yang kedua, Allah minta kau wajib lapor kepadaku 5 waktu sehari semalam. Allah tak minta balikkan oksigen, tak. Baru 1. Yang kedua, kau wajib lapor. Mana? 5 waktu sehari semalam. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 2, 4, 4, 3, 4. Cuma 5 menit satu kali sholat. 5 kali 5, 25 menit. Cuma 25 menit Allah minta waktu. Yang 23 jam lebih silakan kau gunakan untuk mencari karunia Allah, menikmati alam semesta ini. Cuma 25 menit. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat, maka Allah katakan dia sangat zalim kepadaku. Oleh karena itu, inilah dalam rangka syukur kepada Allah, maka kita hadir ke Masjid As-Sahal, selalu istiqomah sholat berjamaah. Betul? Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Belum pemberian Allah yang lain. Nikmat umur. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Sehat badannya, kuat fisiknya, tahu-tahu meninggal. Tak ada sebab, tak ada hujan, tak ada angin, meninggal. Kalau sudah sampai ajal, 1 detik tak bisa dimajukan, 1 detik tak bisa dimundurkan. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, tak akan mampu kita menghitungnya. Oleh karena itu, ini tema yang sangat menarik. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan terus senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur. Ada lagunya kan? Tak hafal pula. Nah. Kalau anak-anak hafal dia. Lagu Opik. Setiap napasmu, setiap rezekimu, semua diberi Allah.
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan. Nah, kira tak bisa Ustaz Tio nyanyi, satu album bisa kita nyanyi. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, itu nikmat. Jadi nikmat itu pemberian dari Allah, takkan mampu kita menghitungnya. Yang kedua, rezeki. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan dalam kemaslahatan kehidupan. Jadi rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, mulai dari badan sehat, karir naik, kemudian saudara bertambah, anaknya soleh soleha, urusannya diberi kemudahan oleh Allah. Segala pemberian Allah yang bisa digunakan untuk kemaslahatan kehidupan ini adalah dalam bentuk rezeki. Nah, jadi ada orang berpikir rezeki itu dalam bentuk materi saja. Ini sangat keliru, sangat sempit cara dia untuk memahami dari makna rezeki. Kalau ada uang, banyak duit, wah inilah rezeki. Sedangkan bertambah kawan aja rezeki. Sedangkan anak soleh-soleh ada rezeki. Karirnya naik, jabatannya bagus, rezeki. Ini rezeki ini sangat luas cakupannya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka rezeki itu ada yang berkah, ada yang tidak. Ini masuk dia, pintunya di sini masuknya. Ada orang yang badannya sehat, rezekinya bertambah, padahal dia tidak sholat. Ada tak Pak? Ada, banyak. Ke masjid tidak ada, sholat tidak, dari ulama jauh, tapi karirnya naik, rezekinya bertambah, harta di mana-mana, uang banyak, mobil banyak. Ingat, itu adalah istijraj. Apa itu istijraj? Nikmat yang Allah berikan, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia jauh dari masjid, Allah beri nikmat. Nanti Allah tarik nikmat itu pelan-pelan, dia tidak mengetahuinya. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, rezekinya bertambah, itu nama istijraj. Istijraj itu adalah dia dalam bentuk nikmat, tapi sebenarnya laknat. Dia berbentuk nikmat, rezeki, harta, rumah, mobil, nikmat. Sebenarnya bukan nikmat, tapi laknat. Nah, ini yang berbahaya. Maka Allah katakan surat, hati-hati terhadap istijraj. Nah, ada orang yang sholat, rezekinya gitu-gitu aja, yang penting berkah. Ada orang yang rezekinya lancar, sholat tidak berkah, istijraj. Ingat, kalau hartanya tidak berkah, Allah punya cara. Bisa saja dia sakit, bisa saja anaknya kecelakaan. Kenapa? Karena diperoleh rezeki itu tidak melalui yang halal, maka tidak berkah. Maka carilah rezeki yang berkah. Bagaimana cara tanda-tanda ciri-ciri rezeki berkah itu? 3. Pertama, tanda-tanda rezeki berkah itu adalah dia diperoleh dengan cara yang halal. Cara mendapatkannya halal. Tidak 3S, halal, haram, hantam saja. Orang kadang tak peduli dia. Yang penting duit, yang penting banyak rezeki, tak peduli masalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Sedikit cukup, banyak pun cukup. Ada orang rezekinya banyak tapi tak cukup-cukup. Nah, yang kita cari adalah berkah, kebaikan yang bertambah. Maka Allah katakan,
Carilah, makanlah olehmu yang halalan thayyiban. Makanlah daripadamu yang halal lagi baik. Mana yang halal? Cara memperolehnya, cara mendapatkannya, maka ini mesti. Ada orang yang cara mendapatkan tak peduli halal haram hantam saja, tak peduli masalah berkah. Berkah nomor 2, nomor 3 lah. Yang penting rezeki. Tak perlu, yang penting sikat dulu. Ini pertama. Tanda-tanda rezeki berkah itu adalah yaitu halalan thayyiban. Yang kedua adalah tanda-tanda ciri rezeki yang berkah itu adalah yaitu rezeki itu digunakan untuk bersedekah. Maka dia tahu bahwa rezeki itu datang dari Allah. Dia tidak lupa bersedekah. Maka buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalau fi sabilillah kama salihhabba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, satu dia bersedekah 1 rupiah, 1 rupiah itu menjadi satu benih. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menjadi mi'ah 100. Maka satu benih menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 menjadi 700 kali lipat. Dibalas menjadi 700 kali lipat. Maka rezeki berkah itu tandanya dia berinfak, bersedekah. Tidak ada orang yang rajin bersedekah, berinfak, dia itu jatuh bangkrut, tidak ada. Tapi yang jelas orang yang banyak bersedekah, dia itu mendapatkan keberkahan, kebaikan yang bertambah. Ustaz Satrio bercakap aja, dia bersedekah, alhamdulillah. Saya walaupun 2.000, 5.000, yang penting istiqomahnya yang penting, Pak. Daripada sedekah 100.000 1 bulan, tak ada sedekah lagi. Tapi yang baik itu adalah sedikit tapi continue. Tadi sedekah tak banyak adalah. Pagi subuh ini, Pak, awali subuh hari dengan bersedekah. Ibarat ayam, ada ayam ketika pagi dikasih makan, dilempar beras, ketika yang sudah bangun datang dia dapat makanan. Tapi yang lain tidak datang, lagi tidur, tak dapat makanan. Itulah mana berkah. Siapa yang datang pagi dapat makanan. Maka subuh ini keberkahan Allah tumbuhkan, Allah berikan kepada kita. Jadi perbanyaklah bersedekah. Sedekahnya ada masjid, infak, zakat, ada lagi namanya yaitu wakaf. Apalagi wakaf ini pahalanya senantiasa mengalir terus menerus. Izamatal insan, mati manusia, anqata amalu, putus semua amal illa min salasa, kecuali 3 amal tidak putus. Pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Maka pagi awal dengan sedekah, insya Allah mendapat berkah. Ini ada pantunnya nih, Pak. Apa tanda orang pulang Mekah? Wajahnya bercahaya, doanya diijabah. Apa tanda rezekinya berkah? Dia senantiasa memperoleh dengan halal dan banyak bersedekah. Jadi sedekah ini terus menerus kita istiqomah. Baik secara sir, diam, tak perlu orang tahu. Hanya dia yang Allah yang tahu. Baik secara sir, secara zahar terang-terangan. Boleh sedekah terang-terangan. Pak Ketua, saya bersedekah untuk masjid ini 200.000 rupiah. Ditulis namanya, boleh. Karena apa? Supaya menjadi motivasi bagi yang lain. Si Fulan aja hidupnya biasa saja, bisa bersedekah, menjadi motivasi bagi yang lain. Ini sangat baik. Bahwa yang kedua adalah rezeki yang berkah itu cirinya adalah dia senantiasa
menyisihkan sebagian kecil untuk bersedekah. Yakin Al-Baqarah 261, satu benih menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai menjadi 100, 700 kali lipat Allah balas. Oleh karena itu, jadilah tempat-tempat yang kita mau sedekahkan, masjid baik, pondok pesantren baik, pondok tahfiz baik, selagi mereka mengulangi hafalannya akan mengalir pahalanya untuk kita. Berapa Pak pondok tahfiz anak-anak di sini belajar Quran? 25 orang. Berapa orang yang belum bayar SPP? 5 orang. Saya bantu bayar 5 orang. Selagi mereka mengulang hafalan, mengalir pahala untuk kita. Nah, inilah hebatnya sedekah. Sedekahnya termasuk kepada amal jari, amal jariah, mengalir terus pahalanya. Nah, pondok pesantren, pondok tahfiz, anak yatim, panti jompo, maka carilah ladang-ladang amal semuanya. Yang ketiga, tanda ciri dari rezeki yang berkah itu adalah dia berusaha berdasarkan dimulai dengan zikir, kemudian ikhtiar dan juga berdoa. Kadang ada orang tak penting berdoa, yang penting usaha. Ini sangat keliru sekali. Maka usaha yang kita lakukan dalam berbisnis, dalam bekerja, maka landasi dengan berzikir, ikhtiar dan berdoa. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, seandainya kamu berusaha berzikir, memulai pekerjaan mendapatkan rezeki, Allah akan berikan rezeki seperti burung ketika pagi hari mencari makan, pulang dia tidak ada satupun yang kelaparan. Pasti burung itu kekenyangan. Kenapa? Karena begitulah orang yang dimulai pekerjaan dengan berzikir, kemudian berdoa, dia akan mendapatkan rezeki seperti burung pergi pagi, sore petang dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi jangan lupa berdoa pada Allah. Berangkat ke kantor, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bekerja ya Allah ke kantor dengan mengharap ridhomu ya Allah. Bismillah. Pulang, selesai bekerja, tutup dengan alhamdulillah. Maka itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkahan. Sudahlah pekerjaan selesai dan mendapatkan pahala. Kadang tak punya niat, yang penting bekerja, niat tidak ada, maka dapat dunia saja, keberkahan tidak dapat, pahala tidak dapat. Maka kata Profesor Dr. Shihab bahwa ibadah ammah, ibadah umum termasuk pekerjaan. Nak kantor, nak ke bisnis, nak politikus, nak berkebun, nak apapun, kalau dimulai dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah, maka dia mendapat nilai pahala, maka dapat double dia. Pekerjaan dapat nilai dunia, yang kedua dapat pahala. Nah, inilah barangkali 3 ciri dari rezeki yang berkah. Pertama, mendapatkan dimulai dari caranya yaitu halalan thayyiban. Yang kedua, hartanya diinfakkan, sedekahkan di jalan Allah. Yang ketiga adalah yaitu dimulai dengan berzikir, dimulai dengan berdoa, supaya apa? Supaya hartanya mendapat keberkahan. Jadi kalau dibahas lebih panjang lagi Pak. Silakan Pak, ada pertanyaan? Lebih menarik kita diskusi. Silakan Pak. Ya Pak, betul. Ya. Atau musibah
Ya. Masalah ini, harta itu banyak, aset itu banyak ya. Ya. Tapi tidak memberikan faedah gitu. Kebaikan ya. Saat ini dapat berkata musibah. Tapi sekarang jadi beban. Ya. Jadi memakan baru terasa banyak. Ini betul kejadian loh. Ya. Bagaimana menyikapi itu? Ya. Aset banyak tapi uang musibah. Ya. Ya, ini sangat banyak sekali saya temukan juga di tengah-tengah masyarakat. Harta banyak, tanah di mana-mana, mobil tidak terhitung, aset banyak, tapi tidak membawa kebaikan untuk dia, malah menjadi beban. Makanya harta itu mesti menjadi kebaikan ladang amal mestinya untuk kita. Jangan sampai harta menjadi beban. Makanya kata Sayyidina Ali, jika engkau punya ilmu, ilmu akan mengawasi, akan melindungi kamu. Tapi kalau engkau banyak harta, harta yang engkau akan mengurus, engkau sibuk mengurusnya, maka itu kehebatan daripada ilmu, daripada harta. Jadi kalau orang punya harta tidak membawa faedah kebaikan untuk dia, inilah termasuk kepada orang-orang yang bakhil. Harta banyak tapi tidak mendapatkan manfaat. Disitulah gunanya membersihkan harta, maka dengan jalan yaitu bersedekah. Banyak harta supaya berkah sedekah. Apa nanti yang dibawa untuk menghadap akhirat? Harta yang dimiliki akan dibagi-bagi anak istri. Meninggal nanti dibagi-bagi anak istri. Tapi kalau di harta itu diinfakkan, disedekahkan, bahkan dihibahkan untuk menjadi pondok tahfiz, pondok Al-Quran, akan mengalir pahalanya. Walaupun dia meninggal dunia nanti mengalir pahala. Ini masuk bagian orang bakhil, Pak. Kenapa? Tidak membawa manfaat, bahkan membawa mudarat untuk dia. Makanya salah satu ciri rezeki yang berkah itu adalah nomor 2 tadi, yaitu dia infakkan di jalan Allah. Yakinlah. 700 Allah balas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang bersedekah di jalan Allah, satu benih akan melahirkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menjadi 100, 700 kali lipat, membawa faedah. Ini harta saya, ini tanah saya sedekahkan, saya hibahkan untuk pembangunan pondok tahfiz Al-Quran. Cari orang-orang yang betul-betul amanah, digarap, diolah, cepat dirikan, cepat bangunan, sehingga dia bisa menikmati. Mana tanah saya kemarin ya? Oh, lagi sudah dibangun. Sudah mulai PBM-nya, anak-anak belajar Quran di sana, menghafal Quran, sudah menjadi tenang dia, Pak. Karena hartanya bermanfaat. Tapi kalau aset banyak, diam, tidak bermanfaat, tidak sedekahkan, tidak akan membawa manfaat untuk dia. Mati dia nanti akan dibagi-bagi anak istri, betul? Tidak ada harta di bawah. Maka ini bagian tadi tidak termasuk hartanya berkah, akan menjadi beban. Ingat, kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa, jauh dari Allah, maka masuk pada istijraj namanya. Apa itu istijraj? Nikmat berbalut laknat. Laknat berbalut nikmat. Sekilas nikmat hartanya banyak. Itu bukan nikmat, tapi laknat sebenarnya. Itulah istijraj. Tapi kalau orang baik, insya Allah, saya yakin, kalau dia masjidnya berjamaah terus, sholatnya terjaga, ahfazallah ahfazka. Jika engkau jaga agama Allah, hukum-hukum Allah, Allah akan jaga dirimu. Maka hukum-hukum Allah, infak, sedekah. Kalau sedekah dia, Allah akan jaga dia. Jadi kalau orang yang tidak membawa berkah hartanya itu bagian daripada orang yang kikir, dan dia bagian pada orang istijraj. Nikmat, laknat berbalut nikmat sebenarnya.
maka harta tidak akan mendapatkan manfaat, faedah untuk dia sendiri. Makanya kalau kita ingin pelajari ilmu-ilmu tasawuf, bersihkan hati, bersihkan harta. Maka dalam Quran 6:12 dikatakan, barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. 2,5% tak dikeluarkan. Berapa 1 tahun sampai haulnya dijumlahkan, kena dia zakat, tak dikeluarkan, tak berkah hartanya. Gurindam 12 pasal 3. Barang siapa meninggalkan puasa, barang siapa meninggalkan sholat, sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 tamasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji, tidak akan berkah. Kenapa dia enggan bersedekah? Kenapa dia enggan berzakat? Karena setannya lebih kuat pula di sini. Untuk apa bersedekah? Kan susah nyarinya dulu. Untuk apa bersedekah? Bagus nikmati. Karena sudah digoda, sudah diisi. Kenapa? Dengan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan pada hati manusia. Hati kalau sudah dengki, hati kalau sudah hitam, maka pintu kebaikan akan tertutup dia. Maka kata Raja Ali Haji, barang siapa apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Ini dalam maknanya nih. Jadi kalau orang baik, soleh, soleha dia, insya Allah saya yakin hartanya akan membawa keberkahan. Tangannya ringan bersedekah, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Tapi kalau harta tidak membawa kebaikan, itu bukan nikmat, sesungguhnya dia adalah laknat. Yang lain Pak, silakan. Ibu-ibu, ada pertanyaan Ibu? Ibu-ibu diam aja nampaknya nih. Terserah Ustaz aja lah. Natawassal bil hubaba wal batul al mustataba wan nabi summa sahaba fa asa da'wa mujaba. Masih hafal Bu? Masih? Ustaz Safi mancing aja nih. La tawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba wa asa da'wa mujaba. La tawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba fa asa da'wa mujaba. Ini mesti kita hafal ya Pak. Ini terbaru ini. Tak bisa kita ketinggalan yang terbaru selawat. Wan nuru yahdil airina diya'u wa bil ashri zillul mursalina liwa'u talaqqa minal ghaibil mujannadi ikmata biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u huwan nur 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 ilahana
ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fatahu ya Fatahu ya Fatahu ya Alimu Ibta qulubana ala tilawatil Qur'an wabta qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Bagus juga suara Ustaz Satrio. Bukan suara saya yang bagus, mikrofonnya yang mantap ini. Ini lampai keluar sana nih. Batu 11 terdengar sama kawan. Ustaz Satrio ceramah di Masjid As-Sahal ya. Iya, kok tahu saya bilang. Sampai suaranya ke rumah kami. Memang kuat mikrofon di sini, Pak. Masya Allah. Walaupun tidak hadir di masjid jamaah kita, tapi dia mendengarkan di rumah insya Allah. Amin. Mendapat keberkahan insya Allah. Siapa teknisnya ini? Ini perlu contoh oleh masjid-masjid lain. Tempat lain ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jelas. Tak jelas di dalam. Ini bagus Masya Allah. Apa mereknya nih? Ya Pak? Wah ini bagus ini Pak. Ramai ini. Insya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan tambah ramai insya Allah. Amin. Dengar Pak ya. Maka tadi saya dibilang walaupun tidak hadir, dia dengar-dengar di rumah juga tuh Pak. Apa disampaikan oleh Ustaz Satrio ini? Sering betul dia tampil di Masjid As-Sahal ini. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Oh, tidak bisa mendengar. Dia jauh tinggal. Ada live streaming di Facebook. Satrio MA. Itu gunanya media sosial Pak Ketua. Pak Sekjen, saya senang betul dengan beliau. Ahli IT beliau dengar. Ada pula rekamannya kan. Ada channel YouTube-nya. Maka kita gunakan sosial media untuk yang baik-baik. Betul. Mudah-mudahan Masjid As-Sahal senantiasa terus mendatangkan guru-guru ustaz-ustaz kita insyaallah. Amin. Saya paling senang di sini. Hampir tiap pekan di sini Pak Ketua ya. Tempat lain sekali 2 pekan karena jadwal saya menentukan Pak. Saya kalau nggak kena dengan pengurus saya tak mau. Nanti ditolaknya Pak, malu Bapak ya kan. Awal niat padahal cari berkah aja. Bukan mencari popularitas, tidak. Hanya cari berkah. Man ahabba ayyub satalahu fi asari falyasil rahimahu. Para siapa yang ingin dimudahkan di lapang rezeki dipanjang ke umur sambung silaturahim, maka dalam rangka menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya sedang menyambung tali silaturahim, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak, ada pertanyaan? Kalau tidak tutup dengan doa lagi. Ya. Contohnya apa? Ya. 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 Selagi tidak ada wasiat, dia tidak melanggar. Dulu orang tua masih hidup, nak,
Kau tidak ada adik, tidak ada bapak, hanya sebatang kara. Ini ada harta ibu, ada bapakmu. Saya wasiatkan harta itu jangan engkau jual semua. Yang satu jangan lupa engkau wakafkan nanti. Berarti wasiat. Kalau dia tidak menjalankan wasiat berdosa. Tapi kalau tidak ada wasiat, dia jual untuk kepentingan pribadinya, tidak melanggar. Ini beda wasiat dengan tidak ada wasiat. Tapi alangkah baik, walaupun tidak ada wasiat, jangan semua dijual. Jangan lupa dia supaya mengalir pahala untuk orang tuanya, ya dihibahkan. Hibahkan. Carilah pengelola yang bisa dipercaya, amanah, hibahkan. Saya tidak punya wasiat dari ayah ibu saya dulu. Walaupun tak punya wasiat, tidak ada pesan-pesan beliau, saya mau harta beliau itu mengalir pahala. Maka yang sebagian ini saya hibahkan untuk pondok tahfiz contohnya, untuk surau, untuk pondok pesantren, saya hibahkan, saya wakafkan. Itu akan menjadi pahala. Tapi kalau dia jual, tidak ada wasiat, tidak melanggar dia. Tapi kalau ada wasiat, berarti tidak ditunaikan, pastilah berdosa. Jadi sebaiknya yaitu tadi, supaya mengalir pahalanya jangan lupa dihibahkan, diwakafkan supaya mengalir. Izamatal insan, apabila mati manusia, anqata amalu, putus semua amal, illa min salasa, kecuali 3. Pertama ilmu bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah. Selagi dimanfaatkan tanah tadi, mengalir pahalanya. Jadi kalau tidak ada wasiat Pak Ketua, berarti tak berdosa dia. Tapi kalau ada wasiat tak dilakukan dia, maka berdosalah dia. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat panjang umur. Amin. Istiqomah dalam salat berjamaah, menghadiri meramaikan kajian-kajian majelis ilmu. Insyaallah orang yang menghadiri kajian majelis ilmu ceramah agama, man kharaja talawal fawajian fisabilillah atayarji', siapa yang keluar rumah mendengarkan ceramah, dia mendapatkan pahala jihad. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Maka kita subuh ini sedang mendapatkan pahala jihad sampai kita pulang kembali ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Aziniyah wa kuluniyah as-salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qul lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampun dosa silap kami ya Allah, dosa silap ayah ibu kami ya Allah. Andaikan ayah ibu kami masih dipanjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan sisa-sisa umur maka berdua mencari ridho beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, andaikan ayah ibu kami telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisimu, menjadi penghuni taman-taman syurgamu ya Allah. Ya Allah, pada hari subuh yang penuh keberkahan ini ya Allah, di bulan Muharram, bulan mulia, bulan hebat ya Allah, kami berkumpul di rumahmu suci yang mulia ini menjadi asal ya Allah. Curahkanlah keberkahan, rahmat, ridho, kasih sayangmu kepada kami yang hadir di masjid asal ini ya Allah. Panjangkan umur kami, berkahi umur kami dunia wal akhirat ya Allah. Ya Allah, curahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah, luaskan lapangkan rezeki kami. Andaikan rezeki kami jauh di atas langitmu, maka turunkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh antara barat dan timur, maka dekatkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh perut bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Dengan rezeki yang Engkau berikan itu bisa kami berinfak untuk masjid, surau, pondok pesantren, pondok tahfiz, bisa berwakaf membantu sesama kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak cucu cicit kami menjadi anak-anak generasi yang Qur'ani, menjadi anak yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, pemimpin di masa yang akan datang, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah.
Ya Allah, matikan kami kelak mati husnul khatimah, mati yang baik. Di akhir kalam kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga kau masukkan kami ke syurgamu, syurga al-jannatul firdaus bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, padamu kami memohon, padamu kami meminta, kabulkan ijabahlah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Kami akhirnya mengucapkan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.